Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi tentang transformasi. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu untuk semuanya ya. Oke, untuk transformasi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi atau mencerminkan, translasi atau menggeser. Hari ini kita akan membahas tentang rotasi atau memutar ini ya. Oke, untuk yang dilatasi atau memperbesar atau mengecilkan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silahkan untuk 3 ini, refleksi, translasi, dilatasi, bisa dicek lagi pada video sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang rotasi. Sebelumnya untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian dari rotasi atau memutar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan koordinat dari bayangan suatu titik hasil rotasi atau memutar pada bidang kartesius. Kemudian untuk yang ketiga, peserta didik dapat menentukan bayangan suatu bangun geometri dari hasil rotasi atau memutar pada bidang kartesius. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi atau memutar. Kita lanjutkan untuk materi rotasi atau memutar. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar tentang perputaran roda. Ya, jadi roda itu kan berputar ya. Seperti ini dalam kehidupan nyata ada roda yang berputar. Kemudian ada bumi ya. Ini ada gambar bola dunia ya, bumi yang selalu berotasi ya. Jadi untuk di matematika, rotasi itu atau memutar adalah bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi di sini ada istilah yang namanya adalah titik tetap. Yang dimaksud titik tetap di sini adalah pusat rotasinya. Kemudian untuk yang kedua ada yang namanya sudut rotasi. Sudut rotasi adalah besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awalnya. Ya, seperti apa? Jadi ada 2 ini nanti yang akan mempengaruhi rotasi. Kita akan bahas. Nah, di sini ada pusat rotasi 0,0 yaitu di titik awal ya. Dan perputaran arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi masih ingat untuk pusat rotasi di titik asalnya di sini ya, 0,0, saya beri nama B. Kemudian untuk arah rotasi atau arah perputarannya ada 2, yang searah jarum jam dan berlawanan. Untuk arah jarum jam masih ingat ya, saya percaya bisa semua. Untuk jarum jam kan perputaran ke kanan ya, sini ya mutarnya ya, begini ya arah putarannya ya. Di sini untuk yang berlawanan arah berarti ke arah kiri mutarnya ke sini. Seperti kita ketika menggambar sudut di matematika, itu selalu ke arah kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi yang berlawanan arah jarum jam nilainya adalah positif, yang searah jarum jam nilainya sudutnya adalah negatif. Jadi kalau kita misalkan punya garis, kita buat garis horizontal X, kalau mau menggambar sudut 90 derajat, berarti tarik ke atas. Ini siku-siku, ini 90 derajat. Tapi kalau menggambar yang negatif 90, berarti ini garis yang horizontal X tadi, negatif 90 berarti yang ke bawah ini. Dan nanti diberi panah, arah panahnya ke sini. Ini adalah negatif 90 derajat. Kalau yang tadi positif 90 berarti panahnya ke kiri. Ya, dari sini ini 90 derajat. Ya, jadi dibedakan antara yang berlawanan arah berarti ke kiri ke sini. Kemudian yang searah ke sini negatif 90, ini positif 90. Berlaku juga untuk yang 180, 270 dan lain-lain. Jadi kalau ke kiri positif, yang berlawanan arah jarum jam, kalau yang ke kanan berarti negatif. Begitu ya. Oke, kita akan mencoba menentukan bayangan dari titik dulu. Di sini saya ambil contoh titik A, koordinatnya adalah 1,2. Kita rotasikan dengan pusatnya adalah titik asal 0,0 yang saya beri nama B. Kita lihat di sini, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada yang namanya pusat rotasi, ada yang namanya sudut rotasi. Ketika titik koordinat 1,2, kita rotasikan dengan sudut rotasi 90, yang berarti di sini sudut yang dibentuk antara titik asal ya dengan bayangannya adalah 90 derajat. Sudutnya yang dibentuk dari garis yang mana? Jadi ada yang namanya titik sudut, ada yang namanya kaki ya. Kaki sudutnya berarti yang AB dengan BA aksen. Jadi nanti bisa untuk latihan di rumah nanti silahkan digambar garisnya boleh,
AB dibikin garis dulu. Nanti dengan busur derajat dibuat tegak lurus ya, 90 derajat. Tarik garis yang tegak lurus, itu akan menjadi A aksen di situ. Dengan pastinya di sini panjang AB dan A aksen B sama. Ya, membentuk sudut 90 derajat ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, yang berarti positif. Di sini ketemu titik bayangannya adalah A aksen negatif 2,1. Yang tadi titik asalnya adalah 1,2 ya, titik awal untuk sebelum dirotasikan. Kemudian setelah dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya adalah 0,0, bayangannya adalah negatif 2,1. Atau secara umum, jika kita mempunyai suatu titik dengan koordinat x, y, rotasinya 90 derajat dengan berlawanan arah jarum jam, rotasi pusatnya 0,0, hasilnya adalah negatif dari y, x. Y-nya di sini tadi 1,2, Y-nya kan 2, berarti negatifnya min 2, X-nya 1, jadi tetap 1, negatif 2,1, gitu ya. Kemudian untuk yang sudutnya 180 masih ingat berupa garis lurus ya. Ya, seperti busur derajat. Ini dibentuk garis 180 derajat ke sini. Kakinya adalah AB dan BA aksen 1 ya. Ya, BA aksen 1. Koordinatnya ketemu negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2 ini kalau secara umum kalau ada x, y rotasi 180 derajat, bayangannya adalah negatif x, negatif y. Negatif x berarti negatif 1, negatif y berarti negatif 2 ya. Ini ya. Ya, di sini ya. Kemudian untuk yang 270 itu kalau tadi 90 kan 1 siku-siku, 180 itu 2 siku-siku. Kalau 270 sama saja 3 kali 90 yang berarti 3 siku-siku. 3 siku-siku itu kalau kita lihat di sini ini 1 siku-siku ya, ke sana tadi ini 2, kemudian 3 ke sini. Jadi sudutnya ya yang di sini kakinya tadi ini adalah AB sama BA aksen 2. Sudutnya berarti dari sini muter 270 derajat. Ketemu bayangannya adalah 2, min 1. Secara umum dituliskan kalau x, y 270 derajat sudutnya, bayangannya adalah y, min x. Y-nya 2, x-nya 1. Karena min x jadi min 1. Ini nanti bisa dihafalkan ada 3 ya, 90 derajat, 180 dan 270. Secara geometri gambarnya seperti ini. Saya lanjutkan yang kedua untuk yang searah jarum jam. Pusatnya masih 0,0. Ini gambarnya, saya ambil contohnya titik yang sama 1,2 ya. Bisa kita lihat di tabel di sini ya. Ada sudut yang negatif karena di sini sudutnya itu adalah searah jarum jam ke arah kanan ya. Kalau ke kiri positif. Negatif 90 berarti yang kemana? Ini A, sudutnya AO, titik asalnya saya beri nama O, 90-nya berarti ke kanan, ke sini. Siku-sikunya di A aksen, ketemu 2, min 1. Ya, 2, min 1. Kalau kita lihat ya, oke, sebelum melanjutkan lagi, kita ingat-ingat di sini. Tadi di awal saya jelaskan ketika positif itu 90 positif itu di sini ya. Ya, kotak ini ya. Antara sumbu X dan Y ini ya 90 positif. 90 negatif yang ke bawah ini. Jadi di sini nanti ada kesamaan ya. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya, tidak apa-apa. Jadi nanti ada kesamaan antara yang positif dan negatif ya. Setelah ini aja ya. Yang negatif 90 ini ya. 2, min 1. Kemudian untuk yang negatif 180 berarti dia muternya ke kanan 180 derajat dengan jarak yang pastinya sama, A ke O dan O ke A aksen 1. Ketemu bayangannya negatif 1, negatif 2. Ini ya. Jadi kalau ada x, y bayangannya negatif x, negatif y. Kalau yang tadi negatif 90 y, min x. Ini y2, ini min x berarti min 1. Kalau yang ini min x, min y berarti min 1, min 2. Kemudian untuk negatif 270 berarti ke kanan ya. Ini 1 siku-siku, 2 siku-siku, ini 3. Ketemu titiknya negatif 2,1. Ya, ini maaf kurang negatif ya. Ini maksudnya adalah negatif 270 ya. Saya kurang beri tanda. Nanti kalau mau dicatat silahkan ditambahi negatif ya. Ini kurang. Bayangannya adalah negatif y, x.
Di sini sudah saya tuliskan kalau 270 negatif ya, berarti searah jarum jam. Negatif Y berarti negatif dari 2. X-nya tetap 1. Ya, ini nanti ada 3 ya. Ini tadi. Nah, secara umum untuk rotasi yang 0,0 ada kesamaan antara yang positif dengan negatif. Karena kalau sudut 90 derajat itu sama saja perputaran negatif 270. Yang 180 positif sama aja 180 negatif. Yang 270 positif sama aja 90 derajat negatif. Ini kalau tadi secara gambar, ini tadi ya kesamaannya. Kita lihat di gambar ya. Kalau 90 di sini, ini tadi 90 nih. Ini 270. Kalau 90 saya taruh di sini, ini 90 derajat. Ya, ini sama aja 270 tapi negatif. Ya kan ya. Kalau 180 positif ke kiri, ya sama saja 180 positif ke kanan, ini ya sama, ya atau negatif ya karena ke kanan ya, positifnya maksud saya ini adalah positif ke kanan berarti sama aja negatif. Ya jadi yang 180 sama dengan negatif 180. Kemudian yang terakhir itu tadi kalau 270 ya sama saja negatif 90. Ini tadi sama, negatif 90. Jadi bisa kita tuliskan, ini berpasangan. Jadi yang dihafalkan untuk pusat 0,0 ada 3. Yang 90 sama min 270 itu sama. Kalau x, y jadinya min y, x. Kalau yang 180 dan negatif 180 juga sama, negatif x, negatif y. Kemudian untuk 270 samanya dengan negatif 90, y, min x. Ini 3 ya. Kemudian jika pusatnya itu adalah A, B bukan 0,0. Ini kita kelompokkan jadi 3 sama dengan yang di atas. Yang perlu jadi perhatian ya, hampir sama dengan di dilatasi. Nanti A-nya adalah untuk X-nya, B-nya untuk Y-nya. Jadi nanti ditambahkan A, ditambahkan B. Ya. Kemudian yang di dalam ini sama, negatif Y, cuma dikurangi dengan B karena Y itu kan nilai dari B ini ya. B-nya kan Y ya. Y kurangi B. X-nya masih sama X tuh, X kurangi A. Kemudian min X min Y juga sama, ini min, X-nya kurangi A, Y-nya kurangi B. Kemudian yang ini juga sama, Y dikurangi B. Ini min ya, min dari X kurangi A. Nanti silahkan ini bisa ditulis ulang, nanti ada latihan soal atau contoh soal juga. Silahkan ditulis ulang juga boleh, nanti lama-lama akan hafal dengan sendirinya dengan menulis ya. Saya lanjutkan untuk pusat rotasi A, B dan perputaran arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Ini secara gambar ya. Kalau kita punya titik 1,2, saya buat pusatnya 4,3 di sini. Kelihatan ya di sini. Ya, ini ada, kalau saya tarik garis A ke P, kalau ke sini berarti 90 derajat nih. Berlawanan arah jarum jam ini. Kalau ini kemudian kaki satunya ke sini berarti 180 nih, ke sini membentuk sudut 180. Kemudian kalau sini kaki satunya ke sini berarti membentuk sudut 270 ke sini. Ya. Atau ini saya tuliskan secara perhitungan matematika. Titiknya x, y 1,2, pusat rotasinya A, B 4,3 yang berarti A-nya 4, B-nya 3. Ini secara perhitungannya ya. X, Y, kalau ini tadi dengan rumus adalah ini 1,2 diganti X, Y nya diganti dengan 1 dan 2, A dan B nya, A nya 4, B nya 3. Hasilnya sesuai dengan gambar. Kalau dihitung ya, silahkan nanti dicek lagi untuk perhitungannya sambil ditulis untuk belajar ya, karena dengan menulis itu adalah suatu merupakan salah satu langkah untuk belajar. Nanti lama-lama juga paham dan hafal, yaitu merupakan pertama mungkin mendengarkan seperti ini, nanti ditulis lebih paham lagi ya, nanti lama-lama akan lebih paham dan hafal. Ini hasilnya 5,0 seperti di gambar yang 90 sama ya, kalau negatif 270 saya ambil yang 90. Kemudian untuk yang 180 ini tinggal masukkan nilai X dan Y nya 7,4, hasilnya sama. Kemudian untuk yang 270
masukkan XY dan A, B nya hasilnya sama 3,6 ya. Nanti silahkan bisa dipelajari lebih detail lagi ya. Kemudian untuk yang menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Di sini ada salah satu contoh. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J sudah ada, K ini L. Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti ke kiri ya. Dengan pusat rotasinya titik L. Jadi L yang ada di segitiga digunakan sebagai rotasi. Silahkan digambar. Ini penyelesaiannya. Yang merah yang bangun asli. Ini J 1,2. Jadi X sama Y jangan kebalik ya. K-nya 4,2 di sini. Kemudian L-nya ini 1,-3. Karena L sebagai pusatnya berarti L aksen tetap di sini. Sekarang kita cari adalah bayangan dari K dan J. Jadi sama seperti pada 3 materi sebelumnya. Untuk menentukan bayangan dari suatu bangun geometri pada bidang kartesius dari hasil transformasi, kita mentransformasikan titiknya, nanti dihubungkan. Kita cari K aksen dulu. Di sini K ya. Tarik garis yang nanti ini sudutnya kelihatan ada panahnya ke kiri, berarti positif ya. 90 derajat ketemu di sini dengan panjang yang sama ini. Ini ada diagonal dari ini 3 ke sini 5. Ini juga ya diagonal dari ini 3 ke sini 1 2 3 4 5 kotak. Di sini ke aksen negatif 4,0 ya. Kemudian untuk J aksen ini terlihat sekali, ini kebetulan lurus siku-sikunya ya. Panjangnya adalah berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Kesana berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu J aksen negatif 4, negatif 3. Tinggal dihubungkan J aksen, K aksen, dan L aksen. Ketemu ini bangun segitiga bayangan dari hasil rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dan pusatnya adalah L. Jadi karena berlawanan panahnya ke kiri ya, ini kelihatan ya. Nanti bisa dicek dengan perhitungan ya seperti ini. Kemudian ada beberapa contoh soal. Yang pertama, bayangan titik A 6,7 oleh rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal adalah, kita diminta mencari bayangan ini oleh rotasi 90 derajat ya. Ini tidak ada keterangannya, berarti di sini 90 derajat positif ya ke arah kiri. Kita gunakan rumusnya saja. Kalau jika memang tidak diminta menggambar, kita gunakan rumus yang ada. Penulisannya boleh seperti ini. Ini A aksen. Ini tanda panah menunjukkan transformasinya. Transformasinya berupa R rotasi. Pusatnya adalah 0 atau titik asal ya. Sudutnya 90 derajat positif. Ada X, Y, 90 derajat. Tadi di rumus sebelumnya adalah hasilnya negatif Y, X. Sehingga ada titik 6,7. Hasil rotasinya adalah negatif Y, berarti negatif 7. X-nya 6. Bayangannya negatif 7,6. Begitu ya. Kemudian untuk soal yang kedua, jika B aksen 3,4 oleh rotasi negatif 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal, maka koordinat titik B. Untuk nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1 ya. Jadi di sini bayangannya sudah ada 3,4. Rotasinya negatif 90. Hati-hati ada negatifnya ya, negatif 90 bukan positif. Kita gunakan rumus yang ada karena tidak diminta menggambar. Kalau ada titik B, X, Y dengan rotasi titik asal negatif 90, bayangannya adalah Y, min X. Berarti kita bisa punya persamaan di sini. 3,4-nya sudah ada. Ya, ini sebagai Y-nya 3, min X-nya itu 4. Y-nya 3, min X-nya 4. Berarti kita memperoleh nilai X-nya. Kalau min X-nya 4, berarti X-nya min 4. Di sini Y-nya 3. Sehingga diperoleh koordinat dari B, X, Y adalah negatif 4,3. Gitu ya. Jadi kalau sudah diketahui bayangannya, silahkan masukkan ke persamaan ini. Nanti ketemu X, Y-nya. Begitu, kita lanjutkan yang ketiga. Bayangan titik C 8,9 oleh rotasi sejauh alfa adalah C aksen negatif 8, negatif 9. Nilai alfa yang mungkin adalah, kita diminta mencari besarnya sudut rotasi.
Solusinya di sini 8,9, rotasinya titik asal ya. Karena tidak ada keterangannya berarti titik asal. Bayangannya negatif 8, negatif 9. Jadi kalau memang tidak ada keterangannya berarti pusatnya adalah titik asal atau 0,0. Di sini kalau ada x, y, bayangannya negatif x, negatif y, alfa yang mungkin adalah 180 derajat. Ya, sebenarnya negatif 180 juga bisa, berarti dia searah jarum jam. Karena nggak ada keterangan, kita ambil yang positif 180 derajat ya. Kemudian yang keempat, bayangan titik D 4,5 oleh rotasi 90 derajat, pusatnya 1,2. Lah ini bukan titik asal pusatnya. Sekarang kita cari bersama di sini solusinya. Ada x, y, pusatnya 1,2, 90 derajat sudut rotasinya. Bayangannya ini ya, nanti dihafalkan 90 derajat. Kemudian ini berarti x-nya adalah 4, y-nya 5, pusatnya 1,2 berarti A-nya 1, B-nya 2. Ini B-nya 2, A-nya 1, A-nya 1, B-nya 2. Kemudian y-nya di sini 5, ini 5, x-nya 4. Kita hitung ya. Negatif dari dalam kurung kita hitung dulu. 5 kurangi 2, 3. Berarti negatif dari 3. Ya, negatifnya dikalikan dengan yang dalam kurung dulu, negatif dari 3. Baru tambahkan 1. Hutang 3 tambah 1, hutang 2. Kemudian yang y-nya 4 kurangi 1, 3. Ya, tambah 2, 5. Jadi bayangannya hasilnya adalah negatif 2,5. Kalau mau dicek dengan gambar bisa. Ya, tadi titiknya adalah di sini D 4,5, di sini 4,5. Pusatnya di sini 1,2. Rotasi 90 derajat. Berarti dibikin sudut ya, dari kaki sudut D ke P 90 berarti ke kiri karena positif ke sini. Ya. Bayangannya adalah di sini negatif 2,5. Sesuai ya. Tapi nanti kalau emang tidak diminta menggambar tidak usah, langsung pakai ini aja. Ini gambarnya hanya untuk memantapkan jawaban saja. Kemudian yang nomor 5. Di situ bayangan titik E 3,-2 oleh translasi. Masih ingat di sini ada pertanyaan translasi. Dilanjutkan rotasi. Ya, 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal adalah bayangannya ini transformasi berurutan. Hitung dulu translasi. Masih ingat ya, tinggal ditambahkan dengan A dan B. Tambah 1 3-nya, kemudian tambah 5 untuk Y-nya. 3 tambah 1 berarti 4, negatif 2 tambah 5, 3. Ini adalah E aksen, bayangan pertama karena translasi, dilanjutkan rotasi. Rotasinya 180 derajat. Berarti min x, min y. Tadi bayangannya 4,3. Kemudian x, y-nya berarti x-nya 4, y-nya 3. Karena hasil bayangan karena transformasi pertama. Dilanjutkan ya. Jadi yang dipakai hasil bayangan. Min x, min y berarti min 4, min 3. Jadi jawabannya ini. Ya, oke. Ini tadi soal terakhir. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk rotasi ada 2 ya. Yang pusatnya 0,0 dan pusatnya A, B. Ini saya balik ke slide sebelumnya. Ya, ini tadi yang wajib untuk dihafalkan, dicatat dulu dan mengerjakan latihan soal, nanti insya Allah hafal sendiri ya. Ya, ini 2 ini untuk 0,0 dan A, B. Kemudian untuk mencari bayangan dalam bidang koordinat untuk bangun geometri, yang dicari bayangannya adalah titiknya. Nanti tinggal dihubungkan. Begitu ya. Sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Ini tadi untuk sumbernya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.